dari jam berapa tadi, jam 2 kalau nggak salah. Cianjur hujan gede, sekarang Semarang hujan, Batam hujan. Oh, rata ya. Trenggalek, coba di mana yang hujan? Ciputat hujan. Iya, Bandung hujan, Cilacap hujan. Oh, rata. Cuman di Bekasi doang. Medan hujan, Jogja hujan. Surabaya matahari panas. Di mana tadi, Kalimantan ya, Jagakarsa, Gunung Kidul hujan, Bogor hujan, ya hampir hujan semua ya. Riau panas. Kalian pada kemana long weekend ini? Kalau si JPU Hong pantesan kemarin itu bilang katanya, ibu aku hari Minggu. Ternyata dia pergi ke Bandung guys. Dia jalan-jalan, kadang panas kadang. Cisoka Balaraja ya. Assalamualaikum. Kalteng hujan. Udah musim hujan. Iya, udah masuk musim hujan. Hati-hati ya teman-teman yang tinggal di tempat rawan banjir. Nah, sebelum banjir Aceh panas, sebelum banjir melanda kalian mulai angkat-angkatin tuh. Kalau misalnya yang rumahnya lantai 2, mulai tuh angkat-angkat elektronik dan lain-lain. Ini kayaknya hujannya itu tiap hari, sudah tiap hari. Jangan nanti begitu hujannya nggak berhenti kalian kena banjir. Ini khusus yang di rawan banjir ya, baru berasa gitu loh, nanti semuanya rusak. Sebelum itu terjadi, nah mendingan kalian beres-beres, jangan liatin sosmed melulu. Coba beres-beres rumah yang kira-kira nanti kena banjir. Dari sekarang pakaian-pakaian naikin ke atas, apa-apa yang bisa diselamatkan naikin ke atas. Bahas lagi seru. Bahas apa? Bu yang berisik jangan diladenin. Iya, nggak diladenin pasti. Kalau yang berisik, udah nggak ada yang berisik. Sekarang udah nggak ada yang berisik. Udah banyak yang pintar yang suka berisik. Kedengar gede kan petirnya? Tuh. Kalian lihat, dengar bunyi sirine itu artinya orang-orang yang pada main golf ini harus selesai. Takut kesambar petir kali ya. Aku kemarin nonton TV ya guys. Ada di daerah yang, di negara yang lagi konflik, yang perang tuh, kalau bunyi sirine ini akan ada rudal, akan ada apa gitu ya. Terus sejenak aku terpaku sambil ngeliatin indahnya pemandangan di depan muka aku ini. Masya Allah, nikmat mana yang harus aku dustakan yang Allah berikan ya. Sementara orang ngedenger bunyi sirene ini harus lari, harus sembunyi, harus masuk ke bunker, harus kemana-mana. Sementara aku ngedengar bunyi sirene ini tarik selimut karena apa? Hujan. Nah, ya sedih sih sebetulnya. Di sisi lain, saudara-saudara kita yang sedang berperang ngedengar sirene ini timbul rasa takut kan. Nah, aku lagi nonton TV, hujan. Nah, aku bunyi sirene, aku tarik selimut karena apa? Hujan. Tuh ya netizen, makanya kita itu sesusah-susahnya hidup kalian, selama kalian menginjak bumi yang merdeka, tidak dijajah, jauh dari konflik, itu kalian harus bersyukur ya. Kita lihat tuh negara-negara orang begitu, ya nggak? Kak, aku diserang buzzernya Bopeng, ludahin ya, ludahin. Kalian nggak usah gentar kalau diserang buzzer selama kalian benar.
Kalian lihat aku Fitri Saluteru, bertahun-tahun aku diserang buzzer, mana aku gentar. Nggak aku pikirin, pokoknya aku jalan ke depan. Tujuan aku adalah apa? Tujuan aku membela masyarakat yang namanya dipakai untuk kejahatan. Aku nggak peduli, aku nggak punya skincare, aku bukan influencer yang suka promoin skincare orang, aku juga nggak peduli dengan urusan-urusan bisnis skincare. Yang aku mau adalah kedamaian di dunia maya. Ya, jangan ada orang-orang seperti sindikat-sindikat yang sudah berkeliaran di sosmed ini, nggak ada yang ngikat. Ya. Insya Allah aku mah akan terus berjuang untuk kedamaian masyarakat di dunia maya. Mau pansos warawiri, namanya pansos itu kayak si Bopeng. Tujuan pansos itu apa? Kayak si artis tua yang nggak pernah laku, tujuannya apa? Jualan, ya kan? Kalau aku jualan apa? Aku paling juga ada produk-produk yang enak kayak sekarang nih ya, kayak sekarang nih aku punya produk temanku nih, Mister Bentong dari Malaysia masuk ke Indonesia. Ini karena enak ya aku promoin. Tadi pagi aku makan di sosmed sebelah, ada dari Loyang Mas ngirim aku kue, karena enak aku promoin. Terus ada lagi makanan dari jajanan Semarang, karena enak aku promoin. Nah, bukannya dijebloskan ke penjara, yang udah pasti aja Made Arya, junjungan lu pada masuk penjara. Sebentar lagi yang lain-lain masuk penjara Made Arya. Si Bopeng itu udah 2 tersangka Made Arya ya. Kalau gua mau dijebloskan kesalahan gua apa? Nah, lu jangan bertahan bodoh. Kalau di sini tuh follower aku nggak boleh bodoh ya. Ini Made Arya ini cocok, udah mukanya kayak Boti. Si Made Arya ini udah blok aja dah ya. Dari tadi berisik, tinggal 1-2 ya. Buzzernya si Bopeng ini tinggal 1-2. Gitu guys, jangan gentar kalau diserang sama buzzer-buzzernya penjahat. Karena apa? Mereka kepanasan. Mereka nggak mau kalau kalian ini bersuara tentang kebenaran. Udah, kalau kalian kalau kalian dihina-hina, hina balik. Aduh, hina balik. Nggak usah. Semangat dong, blok aja. Iya, aku udah blok. Ada nih sekarang dari buzzernya si Bopeng yang katanya buzzer apa tuh, buzzer ormas yang berapa 12 juta atau apa, tinggal 12 ekor. Bener kata si APT Ros. Jangan takut Kak kalau diserang sama buzzer, tapi lo blokir. Plusnya gua blokir karena gua bukan sampah. Kalau lu mau nyampah, lu di sana D3, bukan lagi gua blokir, gua ludahin, paham lu? Oh gitu ya netizen. Nah, tadi hitung berapa yang aku blok? 3, tinggal 3 ekor, 12 nih aku hitungnya, baru 3 nih. Mana lagi yang aku mau blok? Dari 12 juta tinggal 12 ekor. Aku punya klinik di salon ketek hitam, tapi ketek gua nggak Bopeng, itu poinnya. Nah, kalau ketek lu segelap apa? Segelap gerhana atau segelap matahari tanpa bintang. Bopeng lagi. Dokpeng, iya sekarang namanya Dokpeng, bukan dokter detektif. Aduh, ini jamu enak banget guys. Terus aku nggak khawatir minumnya ya, karena aku udah pergi ke tokonya. Itu ada di Kemang guys, tokonya ada di Kemang. Di sana itu ada kalau aku kan orangnya harus tahu ya apa yang aku makan, apa yang aku minum, aku harus tahu. Di tokonya si Mister Bentong ini itu ada kayak begini nih, di wadah-wadahin nih, kayak kue, kayak apa, tapi isinya ramu-ramuan. Aku juga baru tahu kalau daun kelor itu bisa ditumbuk jadi serbuk. Aku juga baru tahu kalau apalagi kemarin ya, bawang, ada bawang hitam, bawang merah, bawang putih, pokoknya dia itu semua dia bisa jadikan serbuk. Jadi kalau aku ke tempat nggak ada marah lagi sama dia, tapi aku udah nggak mau deket-deket sama dia ya.
Mungkin dia pun sama, udah nggak mau deket-deket sama aku ya sama. Tenang, ya kan? Mungkin juga begitu. Dia nggak mau deket-deket, nggak sudi deket-deket sama aku juga sama. Nah, tapi dia rasa sekarang. Coba kalau dia masih nurut, denger kata-kata aku. Nah, ternyata aku baru tahu juga dia itu nyikat aku, ngata-ngatain aku ada yang nyuruh karena diyakinin begini ya, nanti dikasih duit, main sama nepos mah disuruh kerja capek, suruh bisnis. Kalau main sama kita nggak usah jalan-jalan ke Jepang kemana, nyentil sedikit miliaran ngalir. Nah rasain sekarang. Makanya cari uang halal itu emang susah tapi nikmat, selamat dunia akhirat. Nurut emang lu siapa? Gue Fitri Salhuteru yang bisa membebaskan dia berkali-kali dari tahanan, dari kasus. Buta lu, emang siapa gua? Ya gue Fitri Salhuteru. Nah, sekarang itu bos-bosnya bisa nggak ngebebasin dia? Kita ya, kayak kurang. Maksudnya mana? Walaupun betul memang enak kan kalau gua bales. Yang harus apa? Tai lu, emang lu makan emosi banget lu. Emosi banget lo. Kalau bener nggak? Coba kalian bener nggak kata-kata yang aku ucapkan tadi? Bener nggak? Ketik bener kalau kalian setuju, betul dan benar. Tuh bener nih. Kalau yang waras-waras bener, ngetik bener. Kalau yang biadab tuh nggak mau mengakui kebenaran. Coba kalau masih main sama aku, walaupun nggak kaya amat, tapi hidup tenang, mau ke Paris bisa, mau ke London bisa, mau ke Singapura apalagi, mau ke Jakarta apalagi, mau makan bisa semua. Yang wajar-wajar aja gitu. Tapi apa syaratnya? Kerja dulu, cari duit dulu yang halal. Setuju nggak kalian? Bener nggak apa yang aku katakan? Aku mah kasihan sama dia, jujur. Kalau ada kasihannya ada gitu. Karena apa? Tersesat dia guys. Aduh, kopi aku tuh. Betul. Coba mana yang bilang yang ngomong setuju? Kan? Setuju. Coba siapa lagi yang setuju? Setuju. Ya. Main sama aku memang diajarkan untuk positif ya, dalam mencari rezeki itu harus berjuang, karena kita punya anak. Nah kalau kita punya anak, kita tuh memberikan makan kepada keturunan itu kan harus dari uang yang benar ya, harus dengan halal. Biar masa depan dia juga bagus, biar jalan hidupnya juga bagus. Makanya kerja susah ya, nggak susah. Aku bukannya nggak ngasih tahu. Nah karena aku ngasih tahu, nasihat aku nggak didengar, akhirnya begitu. Kasian kalau aku tanya sekarang, kasian, tapi nasi sudah menjadi bubur. Mau diapain? Udah begini. Bentar lagi kalian lihat nih, plot twist semua. Kalau ada apa-apa sama timnya itu, segitiga bermuda itu, siapa yang mengurusin dia? Ya aku cuma bisa mendoakan semoga nanti kalau misalnya dia bebas, ya sebenci-bencinya dia sama apa yang pernah dia lewati, jadikanlah ini pelajaran. Jadikan ini pelajaran yang berharga. Nggak boleh jahat. Mela, udah? Mbak sholat dulu sayang. Sholat apa? Maghrib. Ini jam berapa? Kamu belum sholat asar? Harian. Si Bolang itu kalau sholat itu dia senang ke deket-deket. Misalnya dia sholat asar nih, dia senang tuh
ke maghrib. Misalnya kalau dia udah nih sholat asar, nanti dia sholat maghrib deketin ke isya gitu dia. Lucu. Setuju. Siapa lagi yang bilang setuju? Setuju. Bu, di Lampung bener apa enggak sih Bu? Makanya kan aku udah tantangin Ani, orang Lampung ini. Katanya kan aku A, B, C, D ya. Suruh si Bopeng itu atau siapapun yang informasikan ke si Bopeng itu, kalau punya buktinya apa yang dituduhkan sama si Bopeng itu, kasih fotonya, aku kasih uang 10 miliar. Gitu. Gak usah jauh-jauh lah, carilah misalnya kan patokan kita itu kalau misalnya anak-anak liar nih ya, masa-masa remaja liar nih, walaupun nggak semua orang yang pergi ke klub itu nggak bener, taruhlah aku begitu, misalnya aku keluar masuk klub, carilah foto aku. Masa sih misalnya kalau aku punya teman yang nggak bener ya, masa sih aku tuh nggak punya kenangan di klub mana gitu. Nah si Fitri nih begini, aku kasih uang 10 miliar. Setuju Mr. Z, Mr. Z mah best team. Pengaruh kalau aku digitu-gituin, aku udah bilang hidup aku ini monoton, begini-begini aja. Aku tuh nggak pernah punya cerita, bukan aku nggak punya aib ya, semua orang pasti punya aib, tapi seaib-aibnya aku tuh kalau sampai orang tahu itu nggak ada yang aku kira-kira aib aku itu diketahui orang lain, aku tuh malu, nggak ada ya. Standar hidup aku tuh standar monoton. Aku udah bilang aku hidup aku monoton. Aku tuh dari 19 tahun itu udah kerja. Jadi kalau udah pulang kerja, udah boro-boro aku mau mikirin yang enggak-enggakan, capek, badan rentak. Udah kerja dari pagi sampai sore aku harus ngurusin bisnis aku yang aku rintis dari remaja. Gitu. Setuju. Sampai lupa tadi pertanyaannya apa. Setuju Ibu Periku. Gimana Bopeng? Bopeng kita pantau minggu depan ya. Ayo si Bopeng kita semangatin untuk Mr. Blind. Si Bopeng kita semangatin untuk hadir ke Medan dan ke Jaksel untuk melakukan dia di BAP sebagai tersangka. Kalau dia nanti datang pakai kursi roda, nanti aku kirim ambulan ya. Oh, Mr. Blind, Mr. Z nanti malam koma enggak? Kru juga apa hidayat ke buka batu ke yang gupol di sumen polen sumen yang baru cek. Iya, pokoknya kita terus tetap menyuarakan dokter kok kayak gitu. Itu jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Pokoknya semua itu perbuatan dia itu nggak usah dicontoh. Nikita cantik, body goal. Iya betul, memang dia cantik, bodinya goal walaupun operasi ya tetap cantik. Hasil akhirnya bagus. Hidung dia sekarang bagus setelah berapa kali ya, yang aku tahu aja 5 kali operasi hidung, akhirnya bagus. Harus diakuin, bagus. Cantik dia sekarang. Apalagi dia kan banyak waktu di rutan sana, pasti merawat dirinya. Bagus. Kita harus akui dia cantik. Sayang dia salah gaul itu ya. Kursi roda apa sepatu roda, dia udah nenek-nenek Mr. Z, nggak mungkin bisa naik kursi roda. Kalau dia datang pakai kursi roda, aku kirim ambulan. Bener Mr. Z, aku mah. Bu di apa nih tadi? Cepet banget jawab pertanyaannya, nggak kebaca. Yoke bukan aduh apa tadi? No Yoke buktiin fakta nggak Anda kasusin, gimana ceritanya? Fakta apa yang Yoke buktiin? Kalau fakta dia nggak di penjara, ya jangan bodoh. Buktiin fakta apa? Fakta apa? Kan dia udah minta maaf sama aku bahwa dia begitu tuh ada yang nyuruh. Ternyata aku tahu yang nyuruh itu si A, si B, si C. Ya sudah. Nah, sekarang yang nyuruh-nyuruh itu suruh ngebully aku, walaupun mungkin itu ada dari inisiatif dia. Tapi untuk orang-orang yang berpartisipasi terhadap ulahnya si Yoke, ya suruh ngebully aku dengan fitnah-fitnah ini. Sekarang kalian rasain, kalian dosa loh. Gara-gara lu nih ya,
yang ngasih-ngasih, apalagi khususnya yang ngasih slick yang akhirnya dia kena apa tuh illegal access, yang akhirnya dia di penjara. Kalian nanti aku tuh ya nggak tahu lah ya, aku kan bukan agama Islam ya, pagi tuh di akhirat bener perbuatan zolim begitu Kali tu juga. pagi ya. Mana ikat ni aku dah. Aku mendukung aduh Kanza, kamu apa kabar? Kamu kok nggak main si Ugin kemana? Ugin kemana? Lawan Kak, jangan dibiarkan Bopeng itu. Aku lawan, sekarang kan aku udah ngelawan. Kalau aku udah lawan, nggak akan aku diem sampai puas. Kapan puasnya aku nggak tahu. Penasaran siapa? Aduh cepet banget. Siapa yang nyuruh Yoke? Banyak yang nyuruh Yoke. Ntar kalau Yoke keluar, aku rasa dia berhak untuk membersihkan dirinya ya. Dia berhak untuk ya, kalau dia mau ya, aku juga nggak nyuruh. Setidaknya orang-orang itu nggak nyalahin dia sendiri atas ulah-ulah dia. Aku tahu beberapa orang yang nyuruh ini. Aku tahu guys. Kakak lebih bugar, apa nih? Kakak lebih bugar, lebih cantik. Oh masa sih? Banyak receh deh aku. Kamu ajak Ugin kesini deh, si Ugin sombong banget, sumpah. Awas ya kalau nelfon aku nggak mau angkat. Rumahnya kayak lapangan bola, lapangan golf sayang. Salam dari Bandung. Bandung rumah ada Mang. Emang udah maghrib? Aku sokong kamu, terima kasih. Kita udahan sampai maghrib ya. Nanti kalau udah azan di handphone aku satunya udahan ya. Belum maghrib. Nih Ugin, mana Ugin? Mana tadi Ugin? Mana sih? Ini Ugin adek mungilmu. Oh iya, kok kamu ininya IG-nya? Iya tuh. Follow back. Iton. Ya, aku follow kamu. Oh, kamu ininya apa? TikToknya. Kamu sombong ya, Ugin ya. Kamu sombong nggak main-main ke rumah aku atau ngajak aku ngopi ya. Kamu sudah melupakan aku. Maksudnya apa nih? Mau war sama aku? Aku kesana sama Kanza. Iya dong. Kapan mau kesini? Kapan dong kesini dong? Hujan. Petir. Minggu depan ya. Oke. Janji itu adalah hutang. Aku catat ya. Kanza sama Ugin mau main ke rumah aku minggu depan. Nih disaksikan sama 864 penonton. Awas kalau bohong. Ntar aku siapin bakso. Tuh, kalau yang gini nih aku invite ke rumah aku, artinya apa? Dia kawanku, bukan sekedar kenal. Kalau kenal aku manusia banyak. Tapi kalau aku invite ke rumah, berarti itu udah aku anggap kawan. Paham kalian? Nah, kalau si Bopeng ada nggak lagi live begini, aku suruh dia ke rumah? Ada nggak? Pegang jidat kepala miring. Ya, jidat aku, kepala aku. Kenapa kamu yang pegel? Kenapa kamu yang pegel? Kan jidat aku sama leher aku kalau dimiringin. Mela? Tim kah? Mana ni? Balik lemah. Kan Hidup tu pun dah. Yes. Kau yang ketiga, lagi nak ada tu. Reha tuh netizen. Aku mau sholat. Nah gini loh kalau mandi itu wangi. Tuh, bye. Tujuh ke awal itu. Tuh hal-hal seperti itu simple tapi nggak bisa dilakukan sama si Bopeng ya, nggak bisa. Sakit hati kan kalau aku bales. Makanya kalau nggak mau dibales itu jangan nggak cerocos terus. Giliran udah dibales sampai asam lambung dia. Mungkin masih nonton nggak? Insya Allah saya terus.
Gak ada netizen. Aku nggak akan bisa, nggak akan nggak membiarkan kejahatan bertahan. Apalagi aku disenggol-senggol terus. Sekarang aku udah bangkit nih. Si Bopeng kan ngomong, aku nggak takut ITE demi apa tuh, demi masyarakat. Gue juga sama, gue nggak takut dengan ITE lu, demi masyarakat pinter, nggak dibodoh-bodohin lu Bopeng. Udah kerja lagi. Ya, nggak ada.